Waktu satu pintu tertutup, jangan kecewa. Pintu itu memang mungkin tidak baik untukmu, atau itu bukan berkatmu, itu berkat milik yang lain. Tuhan punya berkat yang terbaik buat hidupmu. Percayalah, buat anak-anaknya Tuhan gak pernah salah menaruh pintu yang terbuka. Tuhan punya pintu yang terbuka untukmu, Tuhan punya pintu yang terbuka untuk temanmu. Jadi jangan iri hati ketika pintu terbuka untuk temanmu. Tenang saja, ada pintu juga yang Tuhan siapkan untuk terbuka bagimu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan Alkitab bilang, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita orang-orang yang setiap pagi menanti apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Kita menantikan firman Tuhan. Diberkati orang yang menantikan firman Tuhan, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan kita percaya waktu kita berjumpa dengan Allah lewat firman-Nya, kita akan melihat ada kebaikan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Ada pintu yang terbuka yang Tuhan buka buat kita. Saya nggak tahu pintu apa yang kau butuhkan untuk Tuhan buka hari ini. Saya percaya Tuhan mau buka pintu buat hidupmu. Alkitab bilang di dalam Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mungkin kita butuh pintu untuk kesehatan kita. Kita butuh pintu terbuka untuk hubungan kita dengan orang lain. Kita butuh pintu pekerjaan. Kita butuh pintu pelayanan. Kabar baiknya, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa membuka atau menutup semua pintu-pintu itu. Dan kabar baiknya, karena engkau anaknya yang dikasihi, saya percaya Tuhan mau buka pintu-pintu itu buat hidupmu. Hari ini pintu apapun yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan untuk Tuhan buka, Tuhan akan bukakan buat hidupmu. Amin. Dan jika Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghalanginya. Tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa mencegahnya. Jika Tuhan yang buka pintu, pintu itu akan terbuka. Amin. Dan saya percaya kadang-kadang kita merasa tidak layak, tidak mungkin. Tapi dengar baik, Alkitab telah mencatat bahwa Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang buat kita tidak mungkin justru menjadi mungkin karena kasih-Nya kepada kita. Teringat kisah di mana Esther baru saja menjadi ratu, kemudian didatangi oleh Mordekai yang mendengar kabar bahwa bangsanya, bangsa Yahudi, hendak dibantai oleh Haman. Rencana Haman untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Dan kemudian Mordekai berkata, jumpai raja, bertemulah dengan raja. Di zaman itu, kalau raja tidak memanggil, tidak boleh untuk menghadap raja, itu sama dengan gantung diri atau bunuh diri, karena bisa hukuman mati hukumannya. Tapi jika raja berkenan, ya perkenanan itu yang membuat ratu bisa mendatangi raja. Tapi Esther kemudian memberanikan diri. Esther 4 berkata, ya sudah, aku jumpai raja. Jika raja berkenan, maka aku akan berjumpa dengan dia. Jika tidak, aku akan mati. Dan kemudian Esther berkata, puasa dan berdoa untukku. Lalu bangsa itu berpuasa dan berdoa untuk Esther. Dan kemudian di Esther 5 ayat 2 dikatakan seperti ini, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga ia mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh tongkat itu. Kalau raja mengulurkan tongkat emasnya, artinya raja berkenan. Esther merasa tidak mungkin. Tapi ketika orang-orang berdoa mendukung Esther, Tuhan jawab. Tuhan buka pintu untuk Esther bertemu dengan raja. Dan itu adalah langkah awal untuk kemudian bangsa Yahudi dibebaskan
dari pembantaian. Karena Ester akhirnya mengundang raja dan juga mengundang Haman. Singkat cerita, apa yang harusnya terjadi kepada bangsa Yahudi terjadi yang sebaliknya. Justru bangsa Yahudi mengalahkan musuh-musuh mereka, ada di Ester 9 ayat 1. Saya nggak tahu pintu berkat apa yang kau perlukan untuk dibuka oleh Tuhan. Doa minta dan Tuhan sanggup buka pintu buat hidupmu. Bahkan saya mencatat bahwa Tuhan membuka pintu di tengah penderitaan. Ingat kisah Paulus dan Silas dipukul, didera, dipenjara di tengah-tengah penjara, kemudian dibelenggu, dirantai. Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan waktu menyanyikan puji-pujian kepada Allah, Kisah Rasul 16 ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terbukalah semua pintu. Tuhan bisa buka pintu yang buat kita mustahil terbuka, yang buat musuh mustahil terbuka, yang buat dunia mustahil terbuka. Tetapi ketika kita naikkan pujian, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan anak-anaknya, Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, Tuhan yang sungguh-sungguh peduli kepada anak-anaknya, dan Tuhan yang akan membuka pintu di tengah penderitaan, di tengah masalah, di tengah tantangan yang kita hadapi, yang membuat kita terluka, membuat kita lembam-lembam mungkin seperti Paulus dan Silas, dan akhirnya Tuhan buka pintu. Saya suka di sini ditulis semua pintu. Tuhan membuka semua pintu yang engkau butuh untuk terbuka di hidupmu. Pagi ini biarlah saya membagikan kabar baik untuk engkau tangkap dengan iman, terjadi di hidupmu, terjadi di keluargamu, dalam nama Yesus. Amin. Dan Tuhan seringkali menutup pintu yang satu untuk membuka pintu yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Ketika Tuhan menutup pintu yang lebih besar tersedia. Kisah Rasul 16 ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dalam suatu tindakan yang hendak dilakukan Paulus pergi ke Asia, Roh Kudus seperti melarang dia dan juga grupnya untuk ke Asia memberitakan Injil. Dan ternyata Tuhan mau Paulus pergi ke Makedonia. Di sana ada penuaian yang lebih besar yang Tuhan mau Paulus kerjakan. Ada pintu pelayanan yang terbuka yang lebih besar. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan ternyata menyiapkan pintu yang lebih baik. Dan pintu yang tertutup itu mungkin memang bukan untuk Paulus, tapi kita tahu akhirnya Thomas yang ke Asia sampai ke India, pintu itu buat Thomas. Dan Paulus ke Makedonia. Waktu satu pintu tertutup, jangan kecewa. Pintu itu memang mungkin tidak baik untukmu, atau itu bukan berkatmu, itu berkat milik yang lain. Tuhan punya berkat yang terbaik buat hidupmu. Percayalah, buat anak-anaknya Tuhan gak pernah salah menaruh pintu yang terbuka. Tuhan punya pintu yang terbuka untukmu, Tuhan punya pintu yang terbuka untuk temanmu. Jadi jangan iri hati ketika pintu terbuka untuk temanmu, tenang saja, ada pintu juga yang Tuhan siapkan untuk terbuka bagimu. Jadi yang saya mau sampaikan pagi ini, bahwa kita punya Tuhan yang bisa buka pintu, dan Tuhan yang punya kuasa atas semua pintu-pintu berkat, pintu-pintu pertolongan, pintu-pintu koneksi yang kita butuhkan dibuka di hidup kita. Tuhan berkuasa membuka pintu-pintu berkat kebaikan di hidupmu. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini Tuhan meyakinkan kita lagi, mengajak kita beriman, mengajak kita percaya, dan waktu kita beriman, percaya, mujizat terjadi. Mari ambil waktu kita renungkan firman Tuhan, kita doa.
Terima kasih buat renungan pagi ini. Kami bersyukur kabar baik yang Tuhan sampaikan buat kami, menguatkan kami di tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah situasi yang mungkin tidak baik di hari-hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bisa buka pintu kebaikan buat kami, buat keluarga kami. Ditinggikan namamu, dimuliakan namamu kekal sampai selama-lamanya. Jamah setiap anak-anakmu, berkati apa yang jadi doa harapan dikabulkan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya Tuhan berkuasa untuk buka pintu. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di status media sosialmu kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang juga ikut diberkati pagi ini. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!